Halo guys, berjumpa kembali di channel Smart Solusi, wadah segala solusi kreatif, cerdas, dan bermanfaat tentunya. Halo Bapak Ibu dan Saudara, salam sehat selalu. Kita berjumpa kembali dengan Smart Channel, positif untuk kita semua. Baik, kalau pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas masalah cara mengolah paving block eco paving menggunakan bahan baku plastik. Saat ini kita sedang melakukan perjalanan menuju Desa Purwarja, karena di sana kita sudah ditunggu dengan beberapa peserta pelatihan yang akan mengikuti pelatihan di pembuatan eco paving. Dan di sini, dan ini akan kita coba turunkan untuk kita simulasikan. Alhamdulillah di kesempatan yang walaupun tadi nunggunya agak lama ya prosesnya, tapi ini kalau kita lihat perkembangannya kita sudah bisa untuk cetak. Oke. Kalau alat yang kita pakai ini Pak Nyun Sewu memang sebaiknya bahannya stainless, karena tadi kalau kita lihat bahan yang kita olah itu kan agak lama, tapi kalau dengan dibantu stainless sih pasti akan lebih cepat panasnya untuk dapat cepat. Sama tadi kalau kita pelajari sedikit, kelihatannya dari bahan sebaiknya ini, tapi kalau alangkah bagusnya untuk proses nanti kan biar lebih efisien waktunya, jadi lebih baik kalau dijemur dulu, dikeringkan dulu. Jadi nanti kalau tadi kan posisi suhu di angka 100 saja ngangkatnya agak susah, kemungkinan kan masih basah, dia mengeluarkan uap di airnya dulu, baru benar-benar nanti dia kering, baru dia turun, nanti baru meleleh. Kalau sudah jadi lelehan akan masuk plastik pun pasti juga tetap melelehnya. Ini sudah jadi lelehan buburnya masuk, kayak nanti proses sudah tinggal tapi di 80 100 sudah pasti jadi itu. Terus tadi gambarannya saat memasukkan sama ngedrain Pak Nyun Sewu ini kayaknya K3 nya harus masuk, karena kita bermain api ini juga biasanya plastik ini dipakai juga jadi bahan bakar itu, jadi sebetulnya ada kandungan gas yang potensi nyulut nyala. Jadi saat ngedrain mohon dipastikan api jangan sampai menjilat ke sini Pak. Oh ya guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Jadi untuk pengolahan sampah plastik itu kita harus memiliki reaktor, kemudian di situ kita juga harus memiliki wadah untuk ini pengaduk bahan, kemudian juga cetakan. Jadi yang pertama-tama yang perlu kita laksanakan adalah memasukkan bahan kita. Di sini semua jenis plastik dapat kita masukkan, dapat kita olah. Terlebih nanti untuk plastik yang saat ini tidak bernilai ekonomis seperti plastik-plastik bungkus snack, kemudian plastik tas kresek maupun styrofoam atau bungkus jenis plastik yang lainnya. Setelah bahan yang plastik tadi dimasukkan, coba kita melakukan ini pemanasan bahan yang kedua, yaitu pasir. Pasir ini kita masukkan ke wadah pengaduk. Di situ wadah pengaduk juga dilakukan pemanasan menggunakan api. Harapannya apa? Nanti pasir tersebut itu tidak memiliki kadar air yang tinggi, juga mempunyai temperatur yang cukup. Artinya nanti saat kita akan melakukan pelelehan plastik dan hasil lelehan itu saat kita campur dengan pasir, itu kondisi pasir juga
tidak dingin, artinya lelehan tersebut tidak langsung menggumpal kena pasir gitu, sehingga hasil yang diharapkan nanti akan terjadi campuran yang baik. Nah, saat kita akan melakukan pencampuran, jangan lupa kita harus menjaga stabilnya api agar nanti lelehan cepat kita hasilkan dengan baik. Kemudian saat kita melakukan pencampuran itu juga diharapkan. Oh ya guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Campuran ini plastik atau lelehan plastik dengan pasir tersebut adalah plastik berfungsi untuk mengganti semen ya. Jadi di sini saat kita menggunakan atau kita membuat paving block, kita sudah tidak lagi menggunakan semen ya. Ini jadi kita sangat ramah lingkungan, terlebih kita akan mengatasi masalah pencemaran plastik yang saat sekarang ini, terlebih di Indonesia kita menjadi nomor 2 penyuplai sampah plastiknya. Jadi di sini nanti masukkan ke dalam alat cetak. Cuma yang perlu kita perhatikan, alat cetak itu ada 2 jenis, yaitu yang buka bawah, ada yang bawahnya melekat. Lebih baik menggunakan yang buka bawah. Sementara kalau Anda menggunakan yang model tutup bawah itu melekat, sebaiknya dilakukan olesan menggunakan oli ya, dengan harapan nanti saat kita melakukan pencetakan tidak lengket ke bodi sehingga mempercepat proses pelasan tersebut. Nah, hasil aduan apabila sudah normal atau merata itu kita masukkan ke cetakan. Porsi untuk campuran tersebut adalah 1/3 itu bahan lelehan plastik, kemudian 2/3 itu adalah pasir, sehingga terjadi nanti campuran yang baik, campuran yang cukup normal atau ideal saat kita melakukan pencetakan. Nah, setelah dilakukan pembalikan, tentu ini sudah menjadi produk seperti halnya paving block yang lainnya. Cuma ini yang perlu kita perhatikan, paving block yang kita buat ini itu karena dilakukan pemanasan, sehingga yang saat kita akan menggunakan tentu dahulu. Ini sudah setelah dilakukan pemadatan, kemudian kita lakukan pembalikan. Pembalikan ini lebih nyaman untuk jenis cetakan yang bukaan atas, karena kita bisa mengontrol kepadatan juga, kemudian akan lebih mudah kita saat melakukan pelepasan juga, karena apabila kurang tekan atau paving block tidak bisa turun, bisa kita tekan dari lubang tersebut. Hasil proses pencetakan. Jadi cukup sangat bagus sekali, dan masyarakat yang ada di Purwareja sebagai peserta pelatihan itu sangat antusias sekali. Dihadirin juga dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamado beserta pengurus-pengurus di TPS 3 RKPP-nya, sangat antusias, dan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu
sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, termasuk untuk para pemirsa, sehingga dapat menjadi manfaat dalam kontribusi melakukan pencegahan pencemaran sampah plastik, dan mudah-mudahan menjadi solusi bagi kita semua dalam mengelola sampah plastik. Demikian Bapak Ibu Saudara, pertemuan kita kali ini kita membahas masalah pembuatan eco-paving berbahan sampah plastik. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di tema kreasi, inovasi, inspirasi di tema-tema berikutnya. Sekian, jangan lupa like, subscribe, and share channel Smart Channel yang kita cintai.